Sebanyak 21 sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Palangkaraya sejak 1 November telah memulai pembelajaran tatap muka atau PTM. Hanya saja meski sudah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, sebagian SD di Palangkaraya masih memulainya dengan uji coba, tidak langsung menerapkan 50% kehadiran peserta didik. SD Islam Darussalam misalnya, yang masih melakukan uji coba PTM terbatas. Kepala SD Islam Darussalam Siska Amelia menyebut, untuk lingkup pendidikan yang dipimpinnya ini, peserta didik yang hadir murid kelas 4, 5, dan 6 saja. Sementara murid yang melakukan pembelajaran di dalam kelas pun hanya 5 orang. Alhamdulillah untuk pelaksanaan uji coba, ini kan sudah di hari yang keempat pelaksanaan uji coba. Senin kita sudah mulai bisa menerapkan untuk di kelas 50% untuk setiap kelas. Jadi kelas yang siswanya 25 sudah bisa 12-13 anak yang masuk di kelas. Karena seminggu pertama ini memang kita menerapkan ke anak-anak protokol kesehatannya, membiasakan anak-anak untuk cuci tangan masuk, cuci tangan pulang, diperiksa suhu tubuh, itu dulu kita terapkan. Seminggu ini alhamdulillah anak-anak kita lihat sudah terbiasa, maka pekan depan itu akan bisa dilaksanakan untuk 50% pembelajaran tatap mukanya. Dan tentunya tetap yang di rumah anak-anak belajar secara daring, yang di sekolah langsung tatap muka dengan Bapak Ibu gurunya. Ara, murid kelas 4 SD Islam Darussalam ini mengaku senang sudah bisa kembali belajar di ruang kelas. Dia bisa bertemu dengan teman dan guru serta belajar pun lebih memahami daripada saat pembelajaran daring. Ara, kalau disuruh memilih, kamu lebih memilih belajar di rumah atau di sekolah, dan kenapa? Di sekolah karena seru gitu sama teman-teman belajarnya. Kira-kira kalau di rumah sama di sekolah lebih mengerti di mana pembelajarannya? Di sekolah. Sementara itu, di SMP Negeri 9 Palangkaraya proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung sesuai aturan. Kepala SMP Negeri 9 Palangkaraya menjelaskan, semua guru di sekolah sudah melakukan vaksinasi. Untuk peserta didik tidak sampai 5% yang belum melakukan vaksinasi. Sebelum pelaksanaan PTM terbatas itu, sekolah sudah melakukan berbagai macam persiapan. Antara lain yang pertama adalah menyiapkan daftar periksa. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan uji coba. Coba kami sudah lakukan 2 kali. Di hari uji coba pertama itu selama 3 hari ya. Kemudian uji coba yang kedua itu selama 1 minggu. Nah, setelah diadakan uji coba, kemudian dievaluasi, tidak ada kendala ya. Jadi artinya tidak ada yang terpapar karena uji coba itu. Kemudian kami melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Kemudian kami melakukan MOU dengan Puskesmas Kayon. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.